Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kupas tuntas daftar para raja kerajaan Medang atau yang lazim disebut Mataram kuno. Jadi ini berbeda dengan video sebelumnya, yaitu video nomor 45 yang membahas silsilah dinasti Mataram Islam, yang antara lain berlanjut menjadi Kartosuro, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Kalau dinasti Mataram Islam itu berkuasa di tanah Jawa sejak abad ke-16. Sedangkan kerajaan Medang atau Mataram kuno yang akan kita bahas dalam video kali ini berkisar antara abad ke-8 hingga 11 Masehi. Jadi jaraknya sangat jauh ya dengan Mataram Islam. Pada video sebelumnya, kita membahas silsilah dinasti Mataram Islam itu cenderung lebih mudah karena zamannya sudah relatif modern, sehingga data-data cenderung lengkap. Antara lain kita bisa ambil dari Babat Tanah Jawi, Serat Kondo, Sajarah Dalem, Babat Giyanti. Lalu kita juga pernah membahas silsilah Raja-Raja Tumapel atau Singhasari dan Majapahit dalam video nomor 20, 22, dan 39. Kalau membahas Raja-Raja Tumapel dan Majapahit atau yang biasa disebut dinasti Rajasa, itu kita terbantu oleh naskah bernama Pararaton. Karena naskah ini menceritakan riwayat Raja-Raja dinasti Rajasa secara utuh dan berkesinambungan. Kemudian kita juga pernah membahas daftar Raja-Raja Kahuripan dan Kadiri dalam video nomor 35. Nah, ketika membahas Raja-Raja Kahuripan dan Kadiri, kita hanya berpegang pada temuan prasasti. Kepingan-kepingan prasasti itu kita urutkan, dan tidak ada naskah pembanding seperti Pararaton atau Nagarakertagama. Sehingga daftar para Raja Kadiri yang telah kita bahas dalam video nomor 35 itu belum final, karena suatu saat nanti bisa jadi ditemukan prasasti-prasasti baru yang memuat nama raja yang belum tertulis di dalam daftar yang pernah kita bahas. Nah, bagaimana dengan kerajaan Medang atau Mataram kuno? Memang kerajaan Medang atau Mataram kuno ini juga tidak memiliki kitab pembanding seperti Pararaton atau Nagarakertagama. Tetapi kerajaan Medang ini ada prasasti yang bernama Prasasti Mantiasih dan Prasasti Wanua Tengah III yang ternyata memuat nama-nama raja kerajaan Medang sejak awal berdirinya secara urut. Nah, seperti apa daftar para raja Medang tersebut? Mari kita cocokkan. Ini adalah daftar raja-raja kerajaan Medang yang ada dalam Prasasti Mantiasih. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja bernama Sri Maharaja Rakewatukurat Dyah Balitung pada tahun 907 Masehi dan ditemukan pada tahun 1879 atau ditemukan pada era kolonial. Sedangkan yang satunya ialah Prasasti Wanua Tengah III yang juga dikeluarkan oleh raja Rakewatukurat Dyah Balitung pada tahun 908 Masehi dan ditemukannya pada tahun 1983 atau baru ditemukan di era Orde Baru. Jadi Prasasti Wanua Tengah III ini tidak termasuk prasasti yang pernah diteliti oleh Belanda. Ya. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi bahwa Prasasti Mantiasih dan Prasasti Wanua Tengah III ini adalah prasasti yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena dua prasasti ini sama-sama menyebutkan daftar para raja kerajaan Medang yang memerintah sebelum Sri Maharaja Rakewatukurat Dyah Balitung. Kalau dalam Prasasti Mantiasih, di sini tertulis kalimat Rahyang Tarumuhun Rimedang Ripoh Pitu. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Rakewatukurat Dyah Balitung itu bernama Medang, bukan bernama Mataram sebenarnya ya. Tapi terlanjur lazim, terlanjur kaprah disebut kerajaan Mataram kuno. Ibu kotanya berada di Pohpitu. Nah, siapakah yang menjadi leluhur pertama di kerajaan Medang? Namanya adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sang Ratu di sini jangan rancu dengan ratu dalam bahasa Indonesia yang menyempit maknanya hanya bermakna istri raja atau permaisuri ya, atau raja wanita. Kalau di era Jawa kuno, ratu ini artinya pemimpin masyarakat atau sama dengan raja. Jadi tidak melihat jenis kelaminnya apa, laki-laki pun disebut sang ratu. Nah, tokoh Sanjaya ini selain tertulis dalam Prasasti Mantiasih, juga tertulis dalam Prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Jadi Prasasti Canggal itu ditulis ketika Sanjaya masih hidup. Sedangkan Prasasti Mantiasih ditulis pada zaman pemerintahan Dyah Balitung ketika Sanjaya sudah lama meninggal. Kapan tokoh Sanjaya ini naik tahta? Menurut analisis terhadap Prasasti Taji Gunung dan Prasasti Timbangan Wungkal, Sanjaya ini diperkirakan naik tahta pada tahun 717 Masehi. Sedangkan sebelum Sanjaya itu ada raja bernama Sana. Setelah Sana meninggal, kerajaan menjadi hancur dan terpecah belah. Hingga akhirnya bersatu kembali setelah dipimpin oleh Sanjaya putra dari Sanaha. Sanaha adalah saudara perempuan dari Sana. Jadi Sanjaya ini adalah keponakan Sana. Lalu bagaimana dengan Prasasti Wanua Tengah III? Kalau Prasasti Wanua Tengah III ini Sanjaya tidak disebutkan. Ya, kenapa demikian? Karena Prasasti Wanua Tengah III ini dikeluarkan Raja Balitung terkait penetapan sima atau tanah perdikan di daerah Wanua Tengah. Sedangkan penetapan sima tersebut dilakukan oleh raja kedua yaitu Rake Panangkaran. Sanjaya tidak terlibat dalam penetapan sima tersebut sehingga dia tidak disebut-sebut dalam Prasasti Wanua Tengah III.
Akan tetapi, dalam prasasti Wanua Tengah 3, ada tokoh bernama Rahyang Tari Medang, yang kalau kita terjemahkan menjadi leluhur di Medang. Siapakah leluhur di Medang? Kalau kita cocokkan dengan prasasti Mantiase, tentu saja dia adalah Sanjaya yang disebut paling atas, paling awal. Nah, dalam prasasti Wanua Tengah 3 ini, Rahyang Tari Medang mempunyai adik bernama Rahyang Taihara. Rahyang Taihara inilah yang mendirikan biara di Pikatan, yang mana sawah di Wanua Tengah ditetapkan oleh Rakai Panangkaran untuk keperluan biara tersebut. Jadi Rakai Panangkaran di sini disebutkan dia naik tahta pada 7 Oktober 746. Ini cocok dengan prasasti Mantiase, di mana raja kedua sesudah Sanjaya adalah Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Raja selanjutnya sesudah Rakai Panangkaran menurut prasasti Mantiase adalah Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Sedangkan menurut prasasti Wanua Tengah 3, Rakai Panangkaran digantikan oleh Rakai Panaraban yang naik tahta pada 6 Maret 784. Kemudian Rakai Panaraban digantikan oleh Rakai Warak Dyah Manara pada 3 Maret 803. Sedangkan menurut prasasti Mantiase, Sri Maharaja Rakai Panunggalan dilanjutkan oleh Sri Maharaja Rakai Warak. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya, urutannya Panangkaran, Panunggalan, Warak. Sedangkan ini Panangkaran, Panaraban, Warak. Jadi kesimpulannya Rakai Panunggalan itu sama dengan Rakai Panaraban. Selanjutnya Rakai Warak Dyah Manara digantikan oleh Dyah Gula yang naik tahta pada 26 Juli 827 Masehi. Sedangkan dalam prasasti Mantiase, Dyah Gula ternyata tidak tertulis. Selanjutnya Dyah Gula digantikan oleh Rakai Garung, anak dari Sang Lumah Ituk, yang naik tahta pada 10 Januari 829. Sedangkan menurut prasasti Mantiase, Sri Maharaja Rakai Garung itu sesudah Sri Maharaja Rakai Warak. Selanjutnya, Rakai Garung digantikan oleh Rakai Pikatan Dyah Saladu yang naik tahta pada 6 Maret 847. Sedangkan ini cocok dengan prasasti Mantiase yang menyebut Sri Maharaja Rakai Pikatan sesudah Sri Maharaja Rakai Garung. Sesudah Rakai Pikatan Dyah Saladu, yang menjadi raja adalah Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala yang naik tahta pada 8 Juni 855 Masehi. Dan ini cocok dengan prasasti Mantiase, yaitu Sri Maharaja Rakai Kayuwangi sesudah Sri Maharaja Rakai Pikatan. Selanjutnya prasasti Mantiase menyebut sesudah Sri Maharaja Rakai Kayuwangi adalah Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Sedangkan prasasti Wanua Tengah 3 ternyata tidak demikian. Setelah Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, itu yang menjadi raja bernama Dyah Takwas, naik tahta pada 17 Februari 885. Dyah Takwas ini hanya memerintah sebentar, kemudian digantikan oleh Rakai Panumbangan Dyah Dewendra, naik tahta pada 3 Oktober 885. Dan raja selanjutnya ialah Rakai Gurunwangi Dyah Badra, yang naik tahta pada 18 Januari 887 Masehi. Kemudian dikisahkan bahwa Rakai Gurunwangi Dyah Badra ini terusir dari istana, meninggalkan istana Medang, sehingga tahta kosong selama lebih dari 7 tahun. Selanjutnya yang naik tahta ialah Rakai Wungkal Humalang Dyah Jebang, yaitu pada 21 November 894. Nah, ini kita cocokkan dengan prasasti Mantiase, namanya Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Watu dengan Wungkal itu dalam bahasa Jawa kuno artinya sama. Jadi di sini hanya disebutkan namanya Sri Maharaja Rakai Watu Humalang, sedangkan di sini disebut lengkap nama lungguhnya yaitu Rakai Wungkal Humalang, sedangkan nama aslinya adalah Dyah Jebang. Rakai Wungkal Humalang digantikan oleh Rakai Watukurat Dyah Balitung yang naik tahta pada 10 Mei 898. Nah, ini cocok dengan prasasti Mantiase yang menyebut Sri Maharaja Rakai Watukurat Dyah Balitung sesudah Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Pertanyaannya, kenapa dua prasasti ini sama-sama dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Watukurat Dyah Balitung, tapi kenapa kok urutan raja-rajanya berbeda? Nah, di sini perlu kita ingat bahwa prasasti Mantiase menyebut kalimat Rahyang Tarumuhun Rimedang Ripoh Pitu, yaitu para leluhur pendahulu di Kerajaan Medang di Poh Pitu. Sedangkan dalam prasasti Wanua Tengah 3 tidak menyebut para leluhur pendahulu, tetapi mengisahkan status sima sawah di Wanua Tengah untuk keperluan biara di Pikatan yang dibangun oleh Rahyang Taihara, adik dari Rahyang Tari Medang. Jadi prasasti Wanua Tengah 3 ini menulis apa adanya, kronologi para raja apa adanya. Sedangkan dalam prasasti Mantiase, tokoh Dyah Gula tidak ada, Dyah Takwas tidak ada, Rakai Panumbangan Dyah Dewendra tidak ada, Rakai Gurunwangi Dyah Badra tidak ada. Kenapa? Karena mereka ini terusir dari istana, mereka ini dikudeta, sehingga tidak dianggap sebagai para leluhur pendahulu di Medang. Selanjutnya, bagaimanakah nasib kerajaan Medang sesudah Rakai Watukurat Dyah Balitung? Nah, ini kita belum punya prasasti yang lengkap merinci nama-nama raja seperti ini. Jadi sesudah pemerintahan Rakai Watukurat Dyah Balitung, raja-raja Medang itu disusun berdasarkan kepingan-kepingan prasasti yang sudah ditemukan. Jadi di sini kita punya datanya. Raja-raja Medang sesudah Rakai Watukurat Dyah Balitung itu bernama Sri Maharaja Sri Daksotama. Pada era pemerintahan Dyah Balitung,
dia menjabat sebagai Rakai Mahamantri Ihino atau orang kedua sesudah raja. Kemudian pada prasasti tahun 915, dia sudah bergelar Sri Maharaja. Selanjutnya dalam prasasti tahun 919, itu nama raja yang berkuasa sudah ganti menjadi Sri Maharaja Rakai Layang Dyah-Tulodhong. Kita tidak tahu ya, kapan Sri Daksotama ini turun tahta. Dan kita juga belum tahu kapan Rakai Layang Dyah-Tulodhong ini naik tahta. Kemudian, dalam prasasti tahun 928, itu nama raja sudah berganti Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah-Wawa. Kita tidak tahu kapan dia naik tahta. Ya. Kita juga tidak tahu kapan Dyah-Tulodhong ini turun tahta. Dan bisa jadi antara Dyah-Tulodhong dan Dyah-Wawa itu ada raja lagi yang sampai saat ini prasastinya belum ditemukan. Atau di antara Sri Daksotama dengan Rakai Layang Dyah-Tulodhong bisa jadi ada raja lain yang sampai sekarang prasastinya belum ditemukan. Sesudah Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah-Wawa, yang menjadi raja adalah Sri Maharaja Pusindok Sri Isana Wikrama Dharmotungga. Pada era pemerintahan Rakai Sumba Dyah-Wawa, Pusindok ini menjabat sebagai Rakrian Mahamantri Ihino atau orang kedua sesudah raja. Sedangkan pada era pemerintahan Rakai Layang Dyah-Tulodhong menjabat sebagai Rakrian Mahamantri Ihalu atau orang ketiga sesudah raja. Yang menarik adalah prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Maharaja Pusindok itu ditemukannya di daerah Jawa Timur, bukan di daerah Jawa Tengah seperti raja-raja sebelumnya. Dan di sini perlu saya luruskan ya, ada beberapa pihak yang menyebut bahwa ketika kerajaan pindah ke Jawa Timur dipimpin oleh Pusindok itu namanya berubah menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Sedangkan sebelumnya ketika masih berada di Jawa Tengah itu bernama Kerajaan Mataram Kuno. Nah, itu perlu kita luruskan di sini ya. Nama Kerajaan Mataram Kuno itu adalah nama kesepakatan, nama lazim, bukan nama asli. Sedangkan nama aslinya itu sudah kita bahas dalam prasasti, yaitu Kerajaan Medang. Sedangkan ketika pindah ke Jawa Timur itu namanya juga bukan Medang Kamulan, tetapi tertulis bernama Medang I Bumi Mataram I Watugaluh. Juga ada prasasti lain yang menyebut Kadatuan Tamblang. Nah, di mana posisi Watugaluh dan Tamblang itu diperkirakan berada di daerah Jombang sekarang. Mengapa Pusindok memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Itu ada teori yang mengatakan bahwa Kerajaan Medang di Jawa Tengah itu hancur terkena letusan Gunung Merapi. Dan ada lagi teori yang mengatakan bahwa perpindahannya bukan karena bencana alam, tetapi karena diserang oleh Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Bagaimana dengan nama raja-raja sesudah Pusindok? Nah, kita tertolong oleh prasasti Pucangan. Prasasti Pucangan ini dikeluarkan oleh raja bernama Airlangga pada tahun 1041. Leluhur Airlangga dituliskan dalam prasasti Pucangan tersebut, yaitu Airlangga mengaku sebagai keturunan dari Sri Isyana Tungga. Sri Isyana Tungga itu siapa? Itu sama dengan Sri Isyana Wikrama Dharmotungga, gelar dari Pusindok. Jadi Airlangga ini dalam prasasti Pucangan mengaku sebagai keturunan Pusindok. Pusindok atau Sri Isyana Tungga mempunyai anak perempuan bernama Sri Isyana Tungga Wijaya yang menikah dengan seorang pangeran bernama Lokapala. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Sri Makuta Wangsawardhana. Sri Makuta Wangsawardhana ini memiliki anak perempuan bernama Mahendra Datta yang bergelar Gunapriya Dharmapatni, menikah dengan Raja Bali bernama Udayana dan melahirkan Airlangga. Kemudian Airlangga datang ke Jawa memenuhi undangan Raja Jawa yaitu Sri Dharma Wangsa Teguh. Namun kemudian Sri Dharma Wangsa Teguh ini tewas dan kerajaan dihancurkan oleh raja bawahannya bernama Haji Wurawari. Dharma Wangsa Teguh ini siapa? Menurut analisis para sejarawan, ia adalah saudara dari Mahendra Datta. Jadi di sini garisnya putus-putus karena dalam prasasti Pucangan tidak disebut dengan jelas apakah dia adalah putra Sri Makuta Wangsawardhana. Nah, mengenai bagaimana Airlangga dan raja-raja selanjutnya itu sudah kita bahas dalam video nomor 35, jadi tidak perlu kita bahas lagi di sini. Oke teman-teman, di sini kita sudah punya daftar raja-raja Medang yang bersumber dari temuan-temuan prasasti. Lalu apakah daftar para raja ini bisa kita susun menjadi silsilah? Terus terang kalau saya tidak berani karena saya bukan pengarang novel ya. Saya tidak berani menyusun daftar para raja ini menjadi silsilah. Beda kalau raja-raja Majapahit, saya berani menyusun silsilah karena ada penunjangnya yaitu Pararaton dan Nagarakertagama. Tapi apakah ada sejarawan yang pernah menyusun silsilah raja-raja Medang? Ada ya. Ada para sejarawan yang melakukan rekonstruksi terhadap silsilah raja-raja Medang. Antara lain sejarawan Belanda J.G. de Kasparis itu. Ketika para sarjana Belanda menganalisis kerajaan Medang itu, dulu masih ada prasasti Mantiase saja, sedangkan prasasti Wanua Tengah Tiga belum ditemukan. Nah, saat itu para sarjana Belanda menafsirkan bahwa raja-raja Jawa, selain yang tertulis dalam prasasti Mantiase, ternyata ada lagi raja-raja lain yang bernama Samaratungga, kemudian Samaragrawira, Dharanindra, yang disebut sebagai permata dinasti Sailendra. Juga kemudian ada prasasti Kalasan, yang di situ menyebutkan rajanya bernama Panangkaran, dan ada raja lain yang bernama
Permata Wangsa Sailendra. Nah, sehingga muncul teori bahwa pada saat itu di Jawa ada dua wangsa yang berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Misalnya di sini teori De Kasparis itu membahas tentang prasasti Kayumwungan yang dikeluarkan oleh raja bernama Samaratungga, mempunyai anak perempuan bernama Pramodawardhani. Kemudian prasasti Kayumwungan juga menyebut tentang tokoh bernama Rakai Patapan Pupalar. De Kasparis menafsirkan Rakai Patapan Pupalar ini sama dengan Rakai Garung yang tertulis dalam prasasti Mantiase. Jadi yang tadinya raja-raja dinasti Sanjaya ini menjadi bawahan raja-raja dinasti Sailendra, akhirnya pada era Rakai Patapan Pupalar atau Rakai Garung terjadi perkawinan, yaitu anak Rakai Patapan yang bernama Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani, anak dari Raja Samaratungga. Dari perkawinan itu lahir Rakai Kayuwangi. Ditemukan pula prasasti Nalanda yang menyebut tentang Raja Balaputra Dewa, putra dari Samaragrawira, sedangkan ibunya bernama Tara, putri dari Dharmasetu yang berasal dari Somawangsa. Sedangkan Samaragrawira itu adalah putra dari Raja Jawa yang berjuluk Wirawairi Matana. Gelar ini mirip dengan Sri Warawira Mardana, yaitu gelar Dharanindra yang berasal dari prasasti Kelura. Sehingga De Kasparis menafsirkan bahwa Samaragrawira ini adalah putra dari Dharanindra. Karena kemiripan nama Samaragrawira dan Samaratungga ini dianggap sebagai orang yang sama. Lalu De Kasparis menafsirkan bahwa Balaputra Dewa adalah adik dari Pramodawardhani. Balaputra Dewa ini ditafsirkan menentang kebangkitan Wangsa Sanjaya. Dia lalu memerangi Pramodawardhani dan Rakai Pikatan, tetapi di akhirnya kalah, dikalahkan oleh Rakai Kayuwangi dan diusir ke Pulau Sumatera menjadi Raja Sriwijaya. Jadi, itu adalah tafsir dari De Kasparis. Jadi pertempuran antara Balaputra Dewa dengan Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi itu juga adalah tafsir dari De Kasparis. Tidak pernah tertulis jelas di prasasti. Apakah ada teori lain? Ada, yaitu teori Slamet Mulyono. Profesor Slamet Mulyono ini sejarawan pribumi. Dia tidak setuju bahwa Pulau Jawa dipegang oleh dua dinasti. Menurut teorinya, yang ada hanya satu dinasti saja. Slamet Mulyono menganalisis prasasti Mantiase dengan prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh dinasti Sailendra. Di sini Rakai Panangkaran berputra Rakai Panunggalan, dan Rakai Panunggalan dianggap sama dengan Dharanindra yang tertulis dalam prasasti Kelura. Lalu Rakai Panunggalan mempunyai anak Rakai Warak, terinspirasi dari Rakai Panunggalan digantikan oleh Rakai Warak, dan Rakai Warak dianggap sama dengan Samaragrawira. Selanjutnya, Rakai Warak mempunyai anak Rakai Garung, dicocokkan dengan ini, sedangkan Rakai Garung dianggap sama dengan Samaratungga. Jadi Profesor Slamet Mulyono menolak Rakai Garung sama dengan Rakai Patapan Pupalar, tetapi Rakai Garung disamakan dengan Samaratungga. Jadi kalau menurut tafsir Slamet Mulyono, Samaratungga ini hanya mempunyai anak Pramodawardhani, sedangkan Balaputra Dewa ini adalah anak Samaragrawira, sedangkan Samaragrawira disamakan dengan Rakai Warak, sehingga Balaputra Dewa ditafsirkan sebagai adik Samaratungga, bukan anak Samaratungga. Nah, sedangkan Rakai Pikatan di sini bukan sebagai anak Rakai Garung, tetapi menantu Rakai Garung, yaitu putra dari Rakai Patapan Pupalar. Dari perkawinan dengan Pramodawardhani lahir Rakai Kayuwangi. Jadi ini adalah teori satu dinasti yang dikemukakan oleh Profesor Slamet Mulyono. Nah, itu adalah teori para sejarawan. Apakah ada naskah yang membahas tentang silsilah Raja-Raja Medang? Sebenarnya ada, yaitu naskah Wangsakerta. Silsilahnya seperti ini, teman-teman. Kalau dalam naskah Wangsakerta, Sanjaya mempunyai anak Tamperan bergelar Panangkaran, mempunyai anak perempuan bernama Yasodhara menikah dengan Dharanindra, anak kedua lahir dari ibu yang lain bernama Satya Dharmika, melahirkan Rakai Panunggalan. Rakai Panunggalan digantikan Rakai Warak, kemudian Rakai Warak meninggal digantikan adiknya yaitu Rakai Garung atau Rakai Patapan Pupalar. Lalu Rakai Garung ini mempunyai anak Rakai Pikatan, menikah dengan Pramodawardhani, putri dari Samaragrawira atau Samaratungga. Lalu Pramodawardhani punya saudara bernama Balaputra Dewa. Nah, ini cocok dengan teorinya De Kasparis. Kemudian Rakai Pikatan digantikan putranya bernama Rakai Kayuwangi. Rakai Kayuwangi digantikan oleh Rakai Watu Humalang. Rakai Watu Humalang digantikan oleh Rakai Watukura Dyah Balitung, yang menikah dengan putri Rakai Limus Dyah Dewendra, putra dari Dyah Saladu, yaitu saudara perempuan Rakai Kayuwangi. Dyah Saladu mempunyai suami bernama Rakai Gurunwangi Dyah Ranu. Selanjutnya yang menjadi raja sesudah Dyah Balitung adalah iparnya yaitu Daksa. Kemudian Daksa digantikan oleh Rakai Layang Dyah Tulodong. Kemudian Rakai Layang Dyah Tulodong digantikan oleh Rakai Sumba Dyah Wawa putra dari Rakai Landeyan. Selanjutnya Rakai Sumba Dyah Wawa digantikan menantunya yaitu Pusindok.
Dan kemudian turun ke bawah ini sama dengan prasasti Pujangan tadi, cuma bedanya dalam naskah Wangsakerta Makutha Wangsawardhana mempunyai 2 anak perempuan yaitu Mahendra Datta dan Mahendrayana. Mahendra Datta menikah dengan Udayana melahirkan Airlangga, sedangkan Mahendrayana menikah dengan Dharmawangsa Teguh. Jadi kalau menurut naskah Wangsakerta, Dharmawangsa Teguh bukan keturunan Pusindok tetapi dari jalur menantu. Nah, ini adalah silsilah yang tertulis dalam naskah Wangsakerta. Apakah silsilah ini benar? Saya jawab tidak benar, ya. Karena apabila kita bandingkan dengan prasasti Wanua Tengah 3, banyak sekali yang salah di sini. Misalnya dalam prasasti Wanua Tengah 3 ada tokoh Dyah Gula, Dyah Takwas, kemudian Dyah Saladu ternyata itu nama asli Rakai Pikatan. Sedangkan di sini Dyah Saladu adalah anak dari Rakai Pikatan. Jadi dengan ditemukannya prasasti Wanua Tengah 3, silsilah dalam naskah Wangsakerta ini tidak bisa dijadikan acuan lagi. Bahwa naskah Wangsakerta yang diklaim sebagai peninggalan Pangeran Wangsakerta dari abad 17 itu diduga sebenarnya naskah buatan abad 20 yang dikuno-kunokan. Nah, itu sudah kita bahas dalam video nomor 40 sehingga tidak perlu kita bahas panjang lebar di sini. Naskah Wangsakerta sendiri diduga disusun berdasarkan hasil penelitian para sarjana Belanda. Dari sini kan sudah ketahuan bahwa naskah Wangsakerta ini memang disusun berdasarkan teorinya De Kasparis. Di sini dapat dilihat banyak sekali kemiripan, ya. Bahwa Dharanindra punya anak Samaragrawira, lalu Samaragrawira sama dengan Samaratungga punya anak Balaputra Dewa dan Pramodawardhani. Nah, ini cocok dengan naskah Wangsakerta. Padahal pertanyaannya, dari mana penulis naskah Wangsakerta tahu tentang nama-nama ini, padahal pada abad 17 penelitian prasasti belum ada. Apabila kita cocokkan dengan sumber tradisional yang ditulis para pujangga era Jawa Baru dari abad 17, 18, 19, ternyata mereka tidak kenal Medang Mataram. Mereka tidak kenal nama Sanjaya, tidak kenal nama Panangkaran, tidak kenal nama Kayuwangi, dan lain sebagainya. Jadi ini kan justru mencurigakan dari mana penulis naskah Wangsakerta yang hidup di abad 17 bisa mengetahui nama-nama ini, sedangkan penelitian prasasti saat itu belum ada. Nah, kalau menurut sumber tradisional, kerajaan Medang itu seperti ini, bercampur dengan mitos, ya. Seperti di Babat Tanah Jawi atau di Serat Pustaka itu, nama kerajaannya disebut Kerajaan Medang Kamulan, didirikan oleh Bathara Guru, dewa yang datang dari Hindustan turun ke Tanah Jawa membangun kerajaan bernama Medang Kamulan. Setelah Bathara Guru kembali ke Tanah Hindustan, anak-anaknya yang berjumlah 5 datang ke Jawa, yaitu Bathara Sambu mendirikan Kerajaan Medang Prowo, Bathara Brahma mendirikan Kerajaan Medang Gili, Bathara Wisnu mendirikan Kerajaan Medang Puro, Bathara Indra mendirikan Kerajaan Medang Gono, dan Bathara Bayu mendirikan Kerajaan Medang Goro. Lalu datang pula keponakan Bathara Guru yang bernama Bathara Siwah mendirikan Kerajaan Medang Siwondo. Ada lagi kerajaan Medang-Medang lainnya bernama Medang Gele, Medang Penataran, dan lain sebagainya. Jadi ini naskah tradisional yang ditulis oleh para pujangga era Jawa Baru itu tidak kenal nama kerajaan Medang Ibumi Mataram. Mereka mengarang cerita bahwa kerajaan pertama di Tanah Jawa itu bernama Medang Kamulan. Jadi ini yang perlu saya luruskan tadi, ya. Kerajaan yang dipimpin oleh Mpu Sindok itu bukan Medang Kamulan, tetapi Medang Ibumi Mataram Iwatugaluh. Kalau Medang Kamulan itu adalah kerajaan dongeng, kerajaan yang tertulis di naskah-naskah era Jawa Baru. Sedangkan silsilah yang ditulis dalam naskah Wangsakerta ini sangat mirip dengan teori De Kasparis yang disusun pada abad 20. Dan teori ini itu sudah gugur dengan ditemukannya prasasti Wanua Tengah 3 pada tahun 1983. Kenapa demikian? Karena De Kasparis menyusun teorinya itu berdasarkan temuan prasasti Mantiase. Sedangkan Raja-Raja Medang dalam prasasti Mantiase tidak selengkap prasasti Wanua Tengah 3. Bagaimana dengan teori Slamet Mulyono? Sama, teori Slamet Mulyono juga gugur dengan ditemukannya prasasti Wanua Tengah 3. Misalnya di sini Profesor Slamet Mulyono menganggap Rakai Panunggalan sama dengan Dharanindra. Dharanindra ini mengeluarkan prasasti Kelurak tahun 782. Padahal menurut prasasti Wanua Tengah 3, Rakai Panunggalan sama dengan Rakai Panaraban yang baru menjadi raja tahun 784. Selanjutnya di sini Slamet Mulyono menyebut bahwa Rakai Warak memiliki nama asli Samaragrawira. Dan ini terbukti salah karena menurut prasasti Wanua Tengah 3, Rakai Warak mempunyai nama asli Dyah Manara. Jadi teman-teman, dengan ditemukannya prasasti Wanua Tengah 3 itu banyak sekali teori-teori para sejarawan terdahulu yang tidak relevan lagi dan harus dirombak. Baik teman-teman, sebagai penutup saya urutkan lagi siapa saja yang pernah menjadi raja di Kerajaan Medang Bumi Mataram. Yang pertama adalah Sanjaya, Rakai Panangkaran, lalu Rakai Panunggalan atau Rakai Panaraban, kemudian Rakai Warak Dyah Manara, Dyah Gula, Rakai Garung,
Rakai Pikatan Dyah Saladu, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, Dyah Takwas, Rakai Panumbangan Dyah Dewendra, Rakai Gurunwangi Dyah Badra, kemudian tahta kosong 7 tahun lebih, kemudian Rakai Wungkal Humalang atau Rakai Watu Humalang, kemudian Rakai Watukura Dyah Balitung. Sesudah Dyah Balitung, Sri Maharaja Sri Daksotama, kemudian Rakai Layang Dyah Tulodong, Rakai Sumba Dyah Wawa, kemudian Pusindok Sri Isyana. Tidak menutup kemungkinan kelak ditemukan prasasti baru yang memuat nama raja yang belum tertulis di sini ya. Selanjutnya setelah Empu Sindok ada Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutha Wangsawardhana, dan Sri Dharma Wangsa Teguh. Sri Dharma Wangsa Teguh ini meninggal akibat serangan dari raja bawahannya yaitu Raja Wurawari dari Luaram. Keponakannya yaitu Airlangga itu berhasil meloloskan diri dan 3 tahun kemudian membangun kembali peninggalan dinasti Isyana. Dan untuk kisah selanjutnya silakan tengok kembali video nomor 35. Baik teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Salam budaya.